aja deh Kak. Mulai aja Kak, nggak apa. Oke, sebelumnya aku minta tolong isi dulu deh, presentasi dulu ya. Sebentar, kirim linknya. Oke, kita mulai ya. Buat sesi kali ini kayaknya kita agak lebih santai aja sih, soalnya tadi aku melihat kayaknya di kelas agak udah capek ya, minggu keempat sih. Ya, minggu keempat ya, minggu ketiga. Minggu keempat. Jadi buat hari ini kita ngebahas chapter 7 dan 8 teman-teman. Kemudian untuk pembahasan soalnya nanti kita cukup 3 soal aja sih. Aku coba mau ngetes nih, kira-kira kalau 3 soal dengan tingkat kesulitan yang agak lebih sulit dari kemarin, itu nanti bisa cukup ngebantu teman-teman apa enggak kayak gitu. Dan aku coba pilihkan kira-kira yang dari pengalamanku dulu juga itu mungkin keluar gitu. Seperti itu sih, dan ya emang agak kompleks, yang agak cukup kompleks lah, jadi nggak sekali pengerjaan. Tapi semoga ini nanti bisa membantu buat at least UTS ya, kita ke fokus ke UTS. Jadi untuk review materi sedikit ya, untuk chapter 7 itu kita kemarin ngebahas risk and return, risiko dan return ya. Itu dimulai dari realized and expected rates of return. Jadi kalau singkatnya, kalau expected itu belum terrealisasi teman-teman, jadi masih estimasi, masih ekspektasi aja gitu ya. Tapi kalau realized yang memang sudah terjadi, yang sudah kita terima seperti itu biasanya memang dalam bentuk cash sih, cash return biasanya juga disebut realized return atau cash return. Seperti itu. Realized return, jadi ini definisinya mudah sebenarnya, sangat mudah buat dipahami. Kemudian untuk expected return itu nanti di chapter 7 ini kuncinya biasa ya, nggak menutup kemungkinan di chapter 8 juga ke bawah sih. Tapi di chapter 7 ini biasanya berkaitan dengan probability. Nah, jadi di chapter 7 itu kan karena itu sifatnya masih pengenalan gitu ya. Itu kita masih sifatnya itu kayak masih instrumen yang sama gitu. Masih dalam satu instrumen yang sama. Jadi belum membuat suatu portofolio. Nanti di chapter selanjutnya baru kita membuat portofolio, dan nanti komponen yang kita akan masukkan ke dalam perhitungan yaitu namanya weighted atau pembobotan. Nanti akan masuk ke dalam formula kita. Tapi semoga nanti logiknya ini bisa ngebantu teman-teman ke arah sana. Seperti itu. Kemudian yang poin sub ketiga terkait relation expected rates of return itu terkait dengan risk. Kalau teman-teman ingat, risk itu kan diukur dengan standard deviation dan variance ya. Relatif sama sih sebenarnya, tujuannya sama. Saya tinggal diminta soalnya minta kita menghitung yang mana gitu. Atau juga itu sekali jalan sih. Kan kalau mau mencari standard deviation tinggal di akarkan ya, variance diakarkan. Kemudian poin kedua untuk brief history of financial market returns ini, aku lihat sekilas tadi di materi juga nggak terlalu signifikan sih keluar di soal gitu. Jadi kayak terus aku lihat di buku juga nggak jarang keluar di soal gitu materi-materinya. Jadi
mungkin jadi prioritas terakhir lah gitu. Tapi intinya biasanya yang diminta itu terkait dengan behavior ini ya, behavior dari investor itu ya, atau seseorang gitu. Jadi ketika seseorang itu mengharapkan expected return yang lebih tinggi, maka risk yang dihadapi itu juga akan lebih tinggi gitu secara natural. Dan uh, peningkatan ekspektasi return itu juga tidak semata-mata dapat meningkatkan relasi return mereka. Itu bisa teman-teman baca juga nanti kembali di PPT. Tapi key pointnya itu, key pointnya itu. Kemudian, nah ini terkait poin 3, geometric and arithmetic average rate of return. Ini saya ingatkan dulu juga pernah diminta menghitung. Gitu. Jadi ini tapi mudah aja sih. Jadi selama teman-teman mencoba sekali dua kali harusnya sudah bisa sih. Gitu. Kemudian yang terakhir, factors determining stock prices. Ini yang biasanya dibahas itu menjelaskan tentang weak form, semi strong form, dan strong form. Kayak gitu. Kemudian di dunia nyata itu biasanya yang mendekati itu yang mana sih? Yang mendekati biasanya di dunia nyata itu kan weak form dan semi strong form. Yang strong form yang dimana market itu mengakomodasi semua informasi sehingga market itu menjadi efisien. Itu kan di dunia nyata tidak realistis, tidak mungkin terjadi lah seperti itu. Maka biasanya yang terjadi di dunia nyata itu weak form dan semi strong form seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau dibahas lebih lanjut atau mau ditanyakan? Semoga belum sih ya. Oke, kita lanjut ke chapter 8. Nah, chapter 8 ini risk and return itu dibawa ke perspektif capital market, jadi pasar modal. Nah, pasar modal itu kan terkait dengan penyusunan, ya nggak pasar modal sih, pasar keuangan lah ya. Kadang juga nanti berhubungan juga nanti sama nilai dari treasury bills, atau mungkin kayak kita obligasi gitu ya. Nanti soalnya komponen itu juga nanti mempengaruhi perhitungan kita juga. Nanti risk and return ini kita fokuskan ke capital market. Kemudian, nah yang tadi aku bilang, kalau di chapter 7, itu kan kita fokusnya kepada satu penghitungan instrumen aja. Kalau yang di sini kita ke penyusunan portofolio. Jadi mungkin ada beberapa saham gitu ya misalnya, yang akan kita hitung. Nah di sini kuncinya weighted. Seperti itu. Kemudian, terkait dengan diversifikasi, ini terkait dengan korelasi itu kan dari minus 1 sampai 1 ya. Kalau yang kita cari dalam konteks diversifikasi itu yang cenderung ke minus 1 atau ke 1? Ada yang bisa bantu nggak teman-teman? Dalam korelasi kita tuh dalam diversifikasi kita tuh mencari korelasi dua aset itu yang mendekati minus 1 atau yang 1. Seharusnya yang minus 1 ya, ke yang minus 1. Kalau misalnya 1, korelasinya berarti ya, contohnya kalau misalnya saham A itu naik 10%, ya saham B juga naik 10% kayak gitu. Kalau misalnya nanti saham A turun 10%, ya saham B juga turun 10%. Itu korelasinya, jadi mengikuti gitu pergerakannya. Nah, kemudian poin ketiga, standard deviation and variation of portfolio. Nah, ini perhitungannya agak berbeda nanti dengan perhitungan di yang sebelumnya. Menghitung risk, standard deviation and variance dari suatu aset. Itu karena nanti portofolio, nanti bisa aja ngitungnya itu dua aset atau tiga aset kayak gitu. Dan ini juga pernah sempat ingat entah di MK1 atau MK2 sih, itu menghitung sampai 3 aset portofolio. Agak panjang, tapi kalau dapat logiknya sih gampang sih. Kemudian systematic risk and the market portfolio. Ini biasanya pertanyaannya itu disuruh menjelaskan gitu ya, systematic and unsystematic risk, kemudian definisinya apa, contohnya seperti apa, seperti itu. Kemudian
Beta portfolio itu bisa dihitung nggak ya? Mungkin sih, mungkin ada. Oh enggak, sorry enggak. Beta portfolio itu lupa sih. Kalau bisa dihitung sih dihitung berarti sih ya. Oke, tapi lupa banget sih. Oke, kemudian poin yang terakhir itu terkait dengan SML atau Security Market Line and CAPM, Capital Asset Pricing Model. Nah, ini dulu juga banyak ya yang chapter 8 ini emang keluar ya. Emang banyak sih dulu. Zamanku dulu. Dan seingatku dulu juga soalnya materi tempatanku tuh nggak sebanyak kalian gitu. Aku agak bingung juga sih pas kemarin dapat 2 buku yang dijadikan panduan. Jadi kalau tempatku dulu mungkin agak lebih mendalam gitu ya, nggak terlalu banyak. Tapi ya ini ya, security market line itu dulu kami disuruh menggambar juga SML-nya seperti apa. Jadi misalnya nanti ada uh, uh, grafik ya, sorry ada sumbu Y, sumbu X gitu ya. Sumbu Y nanti risk expected return-nya, sumbu X-nya nanti beta. Bisa gitu. Sumbu Y expected return. Nanti ada risk free rate-nya digambar dari sini terus ditarik ke pojok kanan atas untuk mendapatkan sumbu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semoga sih udah ini ya, sudah jelas ya karena ini cukup saya basic yang bakal cukup membantu teman-teman untuk mengerjakan soal sih. Nah, kemudian silakan teman-teman kita masuk soal satu dan kebetulan karena kita online dan bisa langsung garapnya bareng-bareng gitu ya. Monggo kita bisa silakan teman-teman bisa diduplicate terus kita ngerjain bareng-bareng dulu aja. Terus nanti habis itu kita bahas bareng-bareng. Kita coba ini ya, kita coba patok estimasi 15 menit gitu ya kurang lebih sampai jam 2. Nanti biar ada setengah jam kita untuk membahas bareng-bareng. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sih. Nanti aku kasih panduan cara pengerjaannya. Silakan teman-teman.
Nomor satu ada yang udah selesai belum ya? Coba bahas ya. Ada yang mau ngejelasin dulu mungkin cara jawab soal nomor satu yang A? Anyone have an idea how to solve the problem? Nomor satu sih sama-sama gampang sih ya. Jadi buat poin A, aku coba coret-coret. Ya, jadi buat yang A, kita diminta untuk mencari annual rates of return untuk tiap periode. Jadi, aku bakal coret-coret di sini deh. Semoga ke. Jadi, untuk tiap periode kan artinya kita mencari selisih atau rate of return dari periode 1 ke periode 2, kemudian dari periode 2 ke periode 3, periode 3 ke periode 4, seperti itu. Nah, pada kasus ini, asumsinya adalah kita nggak punya dividen sama sekali ya. Kita nggak punya dividen sama sekali. Jadi dalam perhitungan itu kita exclude-kan pembayaran dividen. Walaupun sebenarnya mungkin aja ketika nanti di kasus-kasus lain dividen itu ada di sini misalnya. Tapi ini sifatnya price tadi ya, kita katakan ini price. Harga di tiap akhir tahun. Di tiap akhir tahun. Gitu. Nah, untuk perhitungannya jadi kita mulai dari periode pertama 10 ya misalnya, yang harganya beres dulu ya, kita ambil 10, kemudian kita tambahkan misalnya kalau ada dividennya, karena di sini nggak ada dividennya itu berarti kita nolkan gitu ya. Kemudian nanti di 12 sorry ya, berarti dari periode setelahnya ya kita kurangkan dengan periode sebelumnya karena kita mau cari growth-nya. Jadi 12, kemudian kita tambahkan dengan dividennya, kemudian kita kurangi dengan tambah dengan dividennya, karena dividen di sini 0, kemudian kita kurangi dengan periode sebelumnya. Itu nanti dibagi dengan harga di awal periode. Jadinya 2/10 ya. 2/10 itu adalah 20%. Nah, ini dilakukan semua ke semua periode ya. Kalau misalnya yang ini, yang periode 3 ini kan karena periode 3 itu lebih besar, periode 3 lebih kecil daripada periode 2, berarti kan artinya di sini nanti hasilnya negatif ya. Misalnya 8 plus 0 kurangi 12 bagi periode awalnya sebelumnya 12. Nanti 9/4/12. Ini berarti 1/3, 33% ya. Seperti itu. Oke, sampai sini clear ya. Nanti untuk jawaban lengkapnya, aku coba. Seperti ini ya. 12 ditambah cash dividennya dikurangi harga periode sebelumnya. Ketemu semuanya. Oke, clear. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, hitung aritmatik dan geometric mean rates of return-nya untuk 3 tahun periode. Kenapa 3 tahun? Karena ya kita punya
selisihnya ya di situ aja gitu, karena datanya cuma 4 tahun. Untuk mencari growth rate kan berarti kita cuma punya N-1 period aja. Untuk aritmatik sederhana aja, caranya gampang. Kita wait. Oh iya betul. Ya, untuk aritmatiknya kita bagi 3 aja ya. Maksudnya kita hanya bagi 3. Jadi dari annual rate of return yang kita temukan sebelumnya 20 minus 33 20 minus 33 87 40%, 14,29%, 15,63%. Kita jumlahkan lalu dibagi dengan 3. Seperti itu hasilnya. Lalu untuk geometrik itu 1 plus jumlah 1 plus dari expected of return yang sudah kita temukan sebelumnya. Lalu dikali dan nanti diakarkan sama N-1 periodnya. Kemudian di minus 1. Semoga logiknya ini ya dapat dipahami gitu ya. Karena gampang aja sih sebenarnya buat geometrik dan aritmatik juga teman-teman. Gitu. Kemudian untuk soal nomor 2 sebelumnya soal nomor 1 gak ada pertanyaan kan ya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Shoki, oke. Boleh Shoki. Kalau misalnya yang rata-rata geometri tadi itu kita manual ditambah 100 dulu per itunya, boleh nggak Kak? Per returnnya. Terus habis itu dicari rata-ratanya baru dikurangi 100 gitu Pak. Hasilnya ketemunya sama juga. Kalau hasilnya ketemu sama harusnya sama sih. Tapi boleh ini nggak? Boleh dicoret-coret nggak? Contohnya kayak gimana sih? Menurutnya? Oke, sebentar Kak. Mungkin lanjut dulu aja Kak. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman punya metode yang lebih sederhana, sebenarnya oke sih. Menurutku buat di teman-teman kerjakan dengan cara itu. Karena pengembangan rumus itu hal yang wajar juga dan dosen juga paham seperti itu. Oke, kita lanjut. Untuk soal nomor 2, kita mengambil kasus dari Syntax Incorporate, mempertimbangkan untuk melakukan investasi di antara kedua saham di bawah ini. Berdasarkan data di bawah ini, saham mana yang lebih baik jika dilihat dengan sudut pandang risiko, diukur dengan standard deviation dan return setiap saham. Oke. Kalau misalnya nanti kita mau menghitung return kan berarti kita cari expected return ya. Expected return kan gampang ya, berarti tinggal kita kalikan probability-nya saja. Kalau diukur dengan standard deviation, berarti nanti kita ketemu expected return dulu yang sudah kita hitung di awal, kan? Lalu kita kurangi nih dengan masing-masing dari return yang di sini, yang diestimasi di soal, gitu. Lalu dikuadratkan nanti, kemudian nanti dikurangi dengan dikali dengan probability-nya. Oke, kita masuk ke expected rate of return-nya. Untuk saham A nih, tadi probability-nya 30%, 40%, dan 30%. Untuk yang 30% tadi itu estimasi return-nya itu 11%, lalu yang probability 40% estimasi return-nya itu 15%, kemudian yang probability 30% lagi tadi, yang estimasi ekonominya bagus gitu ya, itu 19%. Kemudian teman-teman kalikan antara estimasi return dengan probability-nya dan dijumlahkan. Lalu ketemulah hasilnya. Untuk saham B sama ya, rate of return-nya dikalikan dengan probability-nya, kemudian dijumlahkan hasilnya ketemu. Nah, ini dari sudut pandang expected rate of return-nya dulu. Kemudian kita lanjut ke bagaimana menghitung standard deviation-nya.
Karena standar deviasi ini perlu menggunakan komponen expected rate of return. Nah, dari formulanya kita bantu ya. Jadi supaya gampang hafalnya, kita kan cari dulu nih ininya pengurangnya nih, pengurangnya. Nah yang ini, yang rate of return for state 1, state 2 dan seterusnya itu harusnya udah dijelaskan di soal tadi. Gitu. Jelaskan di soal. Lalu ini juga udah ditemukan di soal. Karena kan kita mau mencari ini ya, mencari distribusinya ya, kayak gini ya. Logikanya mungkin biar nanti teman-teman kalau yang belajar visual semua gampang menghafalnya. Nah kita tuh mau mencari ini loh, expected return di sini. Karena ini kan ini probability nih, probability di sini, di sini, sini gitu ya. Dan menunjukkan yang di sini. Lalu untuk rate of return for state 1, state 2 ini kan di kisaran sini nih. Sepertinya sejauh mana terhadap ini, sejauh mana terhadap ini gitu ya. Nah, kita coba hitung untuk udah ini langsung ke standar deviasi. Oke. Berarti kita langsung buat formula akarnya gitu ya. Tapi oke sih kalau teman-teman mau misalnya mau ngitung dulu dalamnya ya. Nanti jangan lupa diakarkan aja. Jadi formulanya ini sudah ketemu ada di soal gitu ya. 11 dikurangi tadi ya yang pertama saham A itu kan expected return-nya untuk ketiga probability itu kan 15%. Berarti nanti hasilnya minus 4, kemudian jangan lupa dikuadratkan. Lalu dikalikan dengan probability-nya. Lalu dijumlah. Dan kemudian yang kedua, perhitungan kedua, expected return-nya tadi 15%. Sorry, bukan expected return. Estimasi return-nya tadi 15% untuk conditional di probability yang kedua. Oke, dikurangkan dengan expected return-nya, dikuadratkan, lalu dikalikan dengan probability. Seterusnya, sampai ketemu berapa hasil yang di variance-nya, hasil variance ketemu lalu diakarkan. Nanti ketemu standar deviasi. Untuk ini standar deviasinya 3,10%. Kemudian untuk yang saham B, standar deviasinya 9,11%. Artinya apa nih di sini? Kan kalau misalnya kita berpikir risiko gitu ya, risiko itu kan berarti kita pengen risikonya yang semakin kecil. Kalau return, kita pengen returnnya itu yang semakin besar. Gitu. Jadi kita lihat di sini, saham dengan risiko yang lebih kecil, itu adalah saham A. Artinya apa? Kalau misalnya kayak di kurva distribusi normal, kalau saham A itu kurang lebih, ini agak ekstrim sih. Kalau saham B itu dia lebih landai. Ini, jadi risikonya tuh lebih terdistribute gitu ya. Probabilitasnya lebih terdistribute. Gitu. Jadi di sini dapat kita simpulkan untuk saham A itu punya risiko yang lebih kecil dan saham B punya risiko yang lebih besar, ditunjukkan dengan standar deviasi dari saham A yang lebih kecil dan saham B yang lebih besar. Gitu. Kemudian kita buat kesimpulannya. Jadi itu berdasarkan perhitungan tadi expected rate of return yang pertama tadi, saham A lebih baik. Kenapa saham A lebih baik? Karena untuk saham A rate of return-nya itu 15%, sedangkan saham B expected rate of return-nya itu cuma 9,4%. Nah, tapi yang di kedua juga kan belum tentu nih kalau expected rate of return lebih tinggi risikonya lebih rendah nih gitu. Nah, kebetulan di case ini saham A juga lebih baik nih risikonya
dalam konteks standar deviasinya gitu, lebih kecil daripada saham B. Nah, oleh karena itu sudah jelas ya, bisa kita sederhananya bisa kita pilih itu saham A. Tapi kalau misalnya case-nya berbeda gitu, soalnya berbeda, udah tinggal dibalikkan bergantung misalnya profil risiko investor itu lebih risk averse atau lebih risk taker gitu ya, yang bisa menerima risiko secara lebih lanjut seperti itu. Untuk sampai sini ada pertanyaan mungkin soal nomor 2? Kayaknya belum ada ya. Oke, kalau belum ada kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Jadi untuk soal nomor 3 itu case-nya adalah Grace Corporation mempertimbangkan untuk melakukan investasi pada saham ada bawah ini, ada K, G, B, U. Lalu bunga obligasi saat ini adalah 2,5%. Itu nanti ini sebenarnya aku translate dari Treasury Bills ya. Kalau misalnya kadang dosen juga mau pakai istilah-istilah yang mereka biasa pakai gitu. Nah, kemudian untuk expected return pasarnya adalah 9%. Kita dikasih data terkait dengan stocks dan betanya. Mungkin aku perlu jelaskan juga ya, jadi beta itu adalah korelasi atau keterkaitan atau relasi antara si saham, si stocks dengan indeks gitu. Jadi ketika misalnya indeksnya naik, seberapa mengikuti sih si stoknya itu, sahamnya itu. Kalau misalnya misalnya betanya ini kan, kalau misalnya betanya 1, berarti 1% peningkatan pada indeks itu juga diikuti dengan peningkatan stocks K gitu misalnya ya, sebesar 1% juga. Kalau misalnya K-nya 1,12, berarti kan peningkatan indeks sebesar 1% itu diiring dengan peningkatan stocks K sebesar 1,12% atau 1,12%. Nah, kalau turun juga seperti itu ya. Kalau penurunan kenaikan atau penurunan harga indeks sebesar 1% itu diikuti dengan penurunan stocks K sebesar 1,12%. Nah, itu yang dimaksud dengan beta ya. Jadi korelasi atau keterkaitan antar saham dengan indeksnya, indeks utamanya yang dijadikan acuan seperti itu. Kalau di Indonesia misalnya IHSG ya. Kita lanjut. Jadi yang diminta di sini adalah apa? Nah, dengan menggunakan metode capital asset pricing models, berapa rates of return yang diekspektasikan oleh Grace Corporation untuk setiap sekuritas. Nah, kalau yang ini kita nanti menghitungnya pakai yang expected return dari suatu aset gitu ya, itu sama dengan risk-free-nya dari pasar, kemudian ditambah sama market risk premium-nya. Atau market risk premium itu kita dapatkan dari ekspektasi investor gitu ya terhadap kenaikan suatu saham gitu ya, misalnya dikurangi dengan risk free-nya dari pasar itu gitu. Jadi kalau misalnya logikanya ya, kalau misalnya kan investor saham itu kan resikonya memang cenderung lebih besar, dan seorang investor yang masuk saham itu kan akan menginginkan return yang lebih besar juga dari risk free-nya, dari misalnya kayak obligasi kayak gitu. Karena mereka juga menghadapi risiko yang lebih besar. Karena itu jadi logikanya kita kurangi aja expected return dari investor gitu ya. Nanti dikurangi dengan risk-nya. Nah, ketemulah market risk premium-nya. Dikalikan dengan ini dikalikan dengan betanya. Atau di sini ya, beta version dari suatu saham. Jadi kita coba masuk ke perhitungannya. Untuk perhitungan yang pertama nih, tadi kan treasury bills-nya, bunga obligasinya 2,5% gitu ya.
bunganya 2,5%. Nah, kemudian untuk ekspektasi investornya itu 9% tadi nih. Nah, kemudian dikurangi dengan risk free-nya. Dikali dengan bukan obligasi, betanya, beta dari suatu aset itu. Kemudian ketemu hasilnya. Perhitungannya udah ketemu ya, berarti expected rate of return untuk setiap sekuritas itu sudah ketemu. Untuk yang stok K itu 9,78%, untuk stok yang G itu 10,95%, untuk stok yang B itu 7,38%, dan untuk stok yang U itu 9,13%. Terus tanya selanjutnya adalah kalau skenario-nya beda gitu ya. Bagaimana terhadap perubahan expected rate of return rates jika risk free rate-nya meningkat nih dari 2,5% jadi 4,5%. Jadi mungkin bunga obligasinya naik gitu ya. Kayak misalnya kondisi sekarang, si The Fed menaikkan tingkat suku bunga gitu ya, berapa basis point gitu misalnya, misalnya jadi 4,5%, dan market risk premiumnya hanya 5%. Nah, ini untuk market risk premium itu perlu hati-hati ya antara membedakan market risk premium dengan expected return pasar seperti itu. Karena expected return pasar itu kan emang pure expected return dari para investor yang ada di pasar gitu, belum dikurangi dengan risk free-nya. Jadi nanti jangan sampai nanti teman-teman mengurangi 5% dikurangi 4,5% kayak gitu. Dan kalau udah kayak gini, jadi ya teman-teman tinggal kalikan aja nanti betanya dikali 5% ya, gitu ya. Karena udah ketemu MRP seperti ini. Jadi 4,5% ditambah betanya tadi berapa dikalikan dengan market risk premium-nya, perlu dijumlahkan. Nah, ketemu sudah. Terus lanjut ke soal selanjutnya. Yang diminta tadi adalah dari kedua skenario di atas, skenario mana nih yang menunjukkan periode resesi dan atau ekspansi. Nah, untuk soal kayak gini itu emang agak perlu baca sih. Tapi juga sebenarnya bisa kalau teman-teman harusnya kalau bisa mengikuti kelas gitu ya, mungkin dijelaskan dulu sama Pak Marwan. Kalau misalnya risk free rate-nya meningkat atau buka obligasi meningkat, itu kan berarti kan saya jumlah uang beredar itu kan biasanya semakin banyak gitu ya. Nah, itu jadi menunjukkan keinginan untuk misalnya pembuat kebijakan moneter itu untuk menarik dananya seperti itu. Nah, kalau misalnya risk free rate-nya diturunin atau bunga salah pinjaman itu diturunin gitu ya, itu kan berarti bank atau Bank Indonesia misalnya dalam konteks ini tuh pengen supaya orang tuh meminjam supaya ekonomi berjalan seperti itu. Nah, kalau yang tadi kita lihat di skenario A itu kan bunganya cuma 2,5% ya, bunga obligasinya 2,5%. Nah, ini berarti relatif menunjukkan berada pada skenario ekspansi seperti itu dengan tingkat market risk premium yang lebih besar, karena tadi ekspektasi dari pasar itu juga lebih besar 6% kan, jadi 6,5% ya, 9 kurang 2,5 ya 6,5% dibanding sama market risk premium yang skenario B tadi itu cuma berapa tadi 5%, 6,5 dibanding 5. Nah, itu menunjukkan skenario resesi. Kalau misalnya mau dibahas lagi misalnya ini kita menemukan bahwa di skenario resesi gitu ya, di skenario B itu kok si returnnya lebih besar nih kayak gitu. Returnnya misalnya kita lihat return stocks G ya, stocks G ini kan 11% kalau di resesi gitu. Kalau di ekspansi kok lebih kecil sedikit gitu ya, 0,5% gitu, walaupun emang nggak signifikan sih.
sampai 3% perubahannya. Nah ini pengaruhnya sebenarnya kok bisa gini, kok bisa ada skenario di mana resesi itu ada stocks yang lebih bagus daripada skenario di luar di ekspansi gitu. Nah ini makanya yang akan kita bahas nanti kalau misalnya ditanyakan itu adalah terkait dengan nilai dari betanya, beta yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman nanti kulik lagi juga di buku gitu ya, semakin besar beta itu kan semakin menunjukkan apa ya, multipliernya dari indeks gitu ya. Kalau misalnya betanya bisa sampai 3 gitu atau 4 gitu ya, walaupun ini agak terlalu ekstrim sih, biasanya 2 sampai 3 gitu ya, setahu. Nah itu berarti kan signifikan banget gitu loh kenaikan atau penurunannya. Nah ini yang bisa jadi sangat mempengaruhi. Nah kalau misalnya kita bahas juga di komponen ini, di komponen market risk premium, perubahannya tuh cuman 1,5% dari 6,5% tadi yang awal skenario A ke skenario B, itu kan turunnya cuman 5% aja. Cuman 1,5% aja. Sedangkan kalau di sini di apa namanya treasury bills-nya atau di obligasinya itu dari yang 2,5% ke B ini itu dia naiknya 2%. Itu. Nah di sini menunjukkan peningkatan yang signifikan justru pada bunga obligasi. Jadi kalau misalnya betanya kecil ya jelas yang berarti kan saham itu kan nggak beda jauh lah sama pergerakan indeks gitu ya, sahamnya nggak bagus-bagus amat lah, mending aku invest di indeks gitu, reksadana indeksnya kayak gitu, atau ya udah sekalian aku ke obligasi aja gitu karena emang nggak jauh-jauh banget gitu perubahannya. Kalau perubahannya ada di signifikansi di obligasi kayak gitu. Untuk case-nya kayak gitu. Ini aku cukup jelas nggak ya ngejelasin ya buat case yang ini ya, buat case yang beta dari suatu saham. Ada yang bingung nggak? Aman sih ya, semoga aman sih. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk soal hari ini, jadi cuma cukup 3. Kalau dari teman-teman ada pertanyaan mungkin yang bisa kita bahas, silakan. Oke, kalau misalnya nggak ada, terima kasih teman-teman buat sesi kali ini. Kalau misalnya soalnya agak gimana, ya sorry ya. Dan aku memang masih proses mencoba kira-kira soalnya terlalu sulit nggak buat teman-teman? Lumayan, Kak. Oke. Lumayan nggak? Jadi besok mungkin aku kasih agak beberapa soal yang lebih mudah gitu ya buat awal, nanti supaya teman-teman bisa partisipasi gitu sih. Oke, oke itu buat percobaan aja. Begitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau masukan secara personal boleh lagi-lagi sampaikan aja ke aku karena aku juga menyesuaikan kepada teman-teman gitu. Tapi kalau materi terlalu banyak teman-teman juga bosan atau terlalu capek gitu ya. Tapi kalau terlalu mudah juga nanti ujian teman-teman juga nggak bagus, nggak prepare gitu ya. Seperti saya yang ditanyain Pak Marwan gitu ya. Seperti apa gimana gitu. Tapi ya itulah yang kita mengusahakan apa yang bisa kita usahakan. Seperti itu teman-teman, terima kasih buat sesi kali ini. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih.